Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di hari ini kita meresapi sabda firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai dengan yang ke-53. Sabda Tuhan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca hari ini adalah perjumpaan para murid dengan Yesus yang terakhir kalinya. Di dalam perjumpaan ini, para murid kembali ditegaskan bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, kitab Taurat dan juga kitab Mazmur digenapi di dalam pribadi Yesus. Dan mereka adalah saksi dari semuanya ini. Itu berarti karya keselamatan itu nyata di dalam Kristus. Dan bagi setiap yang percaya, mendapat panggilan, yaitu di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya keselamatan sudah selesai dilakukan oleh Yesus. Keselamatan itu sudah hadir di dunia. Sehingga ketika orang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam pertobatan mengikut Yesus, mereka menerima keselamatan itu. Karya keselamatan ini telah dilakukan Yesus ratusan tahun yang lalu. Namun realitanya hingga saat ini banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang meragukan, sekalipun kesaksian tentang karya keselamatan Allah ini telah nyata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan Yesus dengan muridnya yang terakhir kali ini menegaskan kepada kita orang percaya. Yang pertama, bahwa jalan keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita yang telah percaya, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tetap memegang iman percaya kita. Jangan sampai iman percaya ini luntur karena keadaan, karena situasi, karena sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita, karena nafsu, karena dosa. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari tetap pegang iman dengan teguh. Kita harus bertumbuh senantiasa hingga pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Kemudian yang kedua,
Ketika kita menjadi anak-anak Allah, pribadi yang mengikut Yesus, ada tugas panggilan, yaitu menyatakan karya Allah. Apa yang telah kita terima, apa yang telah kita rasakan, keselamatan yang boleh kita terima ini harus kita wartakan kepada orang di sekitar kita. Kehidupan kita harus berdampak. Kehidupan kita harus mewartakan karya Kristus. Kehadiran kita harus menjadi damai sejahtera bagi semua orang. Semua orang adalah sahabat kita. Dan dimanapun kita berada, nyatakanlah karya ilahi itu melalui kehidupan kita. Kita dipanggil menjadi penyampai berita atau pribadi yang harus menyaksikan karya keselamatan. Tetaplah hidup di dalam Tuhan, tetaplah hidup di dalam pertumbuhan, dan dimanapun saudara berada, jadilah saksi Kristus. Roh Kudus akan memampukan kita, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, menuntun kita, sehingga kita mampu untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tetaplah hidup di dalam Tuhan, jadilah saksi Kristus selamanya. Amin.